Pernah nggak sih kalian ngerasa canggung banget di tengah orang-orang yang lagi asik ngobrol? Di kelas, di tongkrongan, atau kumpul keluarga. Semua orang ketawa, tukar cerita, sementara kalian cuma pura-pura sibuk buka kalkulator, padahal niatnya cuma biar nggak kelihatan sendirian. Sebenarnya kalian pengen banget bisa ikut nimbrung, pengen bisa ngobrol cair kayak orang lain. Tapi entah kenapa, mulut kayak terkunci, kepala malah penuh pikiran, kalau aku ngomong, nanti dikira aneh nggak ya? Akhirnya kalian memilih diam, pura-pura fokus ke HP, padahal hati rasanya pengen banget bisa ikut nyatu di momen itu. Dan yang lebih nyesek, kalian sadar kalau teman makin sedikit, relasi makin susah dibangun, sampai muncul pikiran, mungkin aku emang orangnya pendiam. Padahal bukan. Kalian bukan terlahir pendiam, kalian cuma belum ngerti cara lepas dari belenggu grogi dan takut dinilai orang lain. Jadi gini, rasa malu, grogi, dan takut ngomong itu datang dari satu akar yang sama, ketakutan akan penilaian. Kita semua pengen terlihat baik, pintar, lucu, atau minimal nggak kelihatan bodoh. Tapi keinginan buat terlihat sempurna inilah yang justru jadi jebakan. Otak kita sibuk banget mikirin, jangan salah ngomong, jangan kelihatan aneh, sampai akhirnya tubuh bereaksi, jantung berdebar, tangan dingin, mulut kaku. Bukan karena kita nggak bisa ngobrol, tapi karena kita terlalu sibuk melindungi ego yang pengen kelihatan sempurna. Dan akhirnya, alih-alih tampil natural, kita malah membeku. Padahal, lucunya, orang lain tuh jarang banget benar-benar peduli sama kita. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka mungkin mikir kalian aneh 1 menit, tapi 5 menit kemudian lupa. Ironinya, yang bikin kalian gak bebas justru pikiran kalian sendiri. Nah, solusi pertama bukan dengan belajar gestur tubuh atau topik pembicaraan, tapi dari dalam kepala kalian sendiri. Mulai dengan satu kalimat sakti, terus kenapa? Setiap kali muncul rasa takut, tanya ke diri sendiri, terus kenapa kalau aku salah ngomong? Terus kenapa kalau mereka mikir aku aneh? Hidup kalian gak akan hancur cuma karena satu orang mikir kalian bodoh. Orang lain gak sepeduli itu, sungguh. Dan semakin kalian bisa menertawakan diri sendiri, semakin cepat kalian bebas dari belenggu itu. Belajar untuk bodoh amat bukan berarti kalian gak peduli, tapi berarti kalian memilih untuk tetap jalan walau gak sempurna. Karena keberanian bukan berarti gak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Kalian gak butuh jadi sempurna untuk disukai. Kalian cuma butuh jadi versi paling jujur dari diri sendiri, dan itu udah cukup berharga. Sebelum kalian belajar cara berbicara, kalian harus berdamai dulu dengan diri sendiri. Karena sumber grogi dan gugup itu bukan dari orang lain, tapi dari pikiran kalian yang sibuk menilai diri sendiri. Kalian berpikir, aku pasti kelihatan aneh, atau aku pasti ngomongnya salah. Padahal, tidak ada satupun orang di dunia ini yang peduli sebanyak itu tentang kesalahan kalian. Orang-orang lebih sibuk memikirkan dirinya sendiri. Lucunya, rasa takut kalian itu cuma ilusi yang kalian ciptakan di kepala sendiri. Setiap kali kalian diam karena takut dinilai, kalian sebenarnya sedang mengurung diri di dalam penjara pikiran yang kalian buat sendiri. Jadi langkah pertama untuk bebas adalah berhenti peduli dengan pandangan orang. Katakan ke diri kalian, aku gak harus sempurna untuk diterima. Karena kenyataannya, orang-orang lebih mudah terhubung dengan seseorang yang apa adanya dibanding yang berpura-pura sempurna. Saat kalian berani menunjukkan sisi asli kalian, justru disitulah percakapan yang jujur dan hangat dimulai. Sekarang mari kita bahas satu hal penting yang sering kalian lupakan. Keberanian itu bukan tentang gak takut, tapi tentang tetap bergerak walau takut. Banyak dari kalian menunggu sampai rasa takut itu hilang dulu baru mau mulai bicara. Padahal, rasa takut itu gak akan pernah benar-benar hilang. Ia cuma bisa dikecilkan lewat tindakan. Setiap kali kalian nekat buka mulut meski jantung berdebar, kalian sedang melatih diri untuk menaklukkan ketakutan itu. Dan setiap kali kalian gagal, tubuh kalian belajar bahwa gak ada yang perlu ditakuti. Ingat, dunia nyata itu bukan panggung ujian. Gak ada yang nilai kalian. Gak ada yang kasih skor. Jadi berhenti mikir harus ngomong sempurna atau terlihat keren. Kadang justru momen paling lucu dan spontan itulah yang bikin orang merasa dekat dengan kalian. Jangan tunggu sampai kalian siap. Karena, siap, itu gak datang sebelum kalian mulai. Mulai dulu aja. Kalian akan belajar sepanjang jalan. Nah, sekarang bayangkan ini. Kalian lagi di sebuah ruangan, semua orang tertawa dan ngobrol seru. Kalian pengen banget ikut nimbrung.
tapi ada suara kecil di kepala yang bilang, nanti aku salah ngomong, atau aku gak sepintar mereka. Coba kalian sadari, itu bukan kenyataan, itu cuma film horor buatan otak kalian sendiri. Dan film itu akan terus berulang kalau kalian gak berani menekan tombol stop. Caranya gimana? Ubah fokus kalian. Daripada mikirin diri sendiri, fokuslah pada lawan bicara kalian. Lihat bagaimana mereka tersenyum, bagaimana mereka bercerita. Jadilah pendengar yang benar-benar hadir. Karena ketika kalian benar-benar fokus mendengarkan, pikiran tentang diri sendiri akan perlahan menghilang. Dan tiba-tiba, tanpa sadar, kalian sudah ikut tertawa dan ngobrol tanpa rasa canggung. Obrolan yang mengalir bukan hasil dari kata-kata keren, tapi dari niat tulus buat memahami orang lain. Disitulah keajaiban komunikasi dimulai, bukan dari lidah, tapi dari hati. Sekarang setelah kalian tahu bagaimana mengatasi rasa malu dan grogi, saatnya melangkah ke tahap berikutnya, belajar membuka percakapan. Karena percakapan itu seperti pintu. Kalau kalian gak berani mengetuk, ya gak akan pernah tahu siapa yang ada di baliknya. Banyak orang berpikir mereka gak punya topik menarik untuk dibicarakan. Padahal, topik terbaik itu seringkali ada tepat di depan mata. Lihat sekeliling kalian. Komentari hal yang sedang kalian alami bersama orang lain. Misalnya kalian lagi di kafe, kalian bisa mulai dengan kalimat sederhana, rame banget ya di sini, atau kopinya enak banget, baru pertama kali coba. Hal sederhana itu bisa jadi jembatan untuk obrolan yang lebih dalam. Karena yang terpenting bukan kata-kata yang kalian ucapkan, tapi energi di baliknya. Kalau niat kalian tulus ingin mengenal orang, orang itu akan merasakannya. Jadi mulai hari ini, latih diri kalian untuk berani buka mulut. Gak perlu nunggu momen sempurna, karena setiap momen bisa jadi awal percakapan. Nah, begitu percakapan sudah dimulai, kalian harus tahu satu rahasia yang sering dilupakan. Orang paling disukai dalam obrolan bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling pandai mendengarkan. Mendengarkan itu seni, dan di dunia yang semua orang pengin didengar, pendengar yang tulus jadi langka banget. Kalian gak perlu mikir keras harus ngomong apa selanjutnya, cukup dengarkan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ekspresi mereka, nada suara, dan kata-kata yang mereka ucapkan dengan semangat. Dari situ, kalian bisa menemukan petunjuk untuk melanjutkan obrolan. Misalnya, kalau seseorang bilang, aku suka banget nonton film thriller, kalian bisa lanjut dengan, oh ya? Emang film apa yang paling berkesan buat kamu? Begitu aja obrolan bisa terus mengalir tanpa terasa dipaksakan. Ketika kalian menjadi pendengar yang baik, lawan bicara akan merasa dihargai. Dan dari perasaan dihargai itulah, hubungan yang lebih dalam mulai tumbuh. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih dalam lagi, membangun koneksi, bukan sekadar percakapan. Banyak orang bisa ngobrol, tapi gak banyak yang bisa membuat orang lain merasa nyambung. Rahasianya adalah kehadiran penuh. Ketika kalian berbicara, benar-benar hadir di sana. Bukan cuma tubuhnya, tapi pikirannya juga. Jangan sibuk mikirin respon apa yang harus kalian kasih, tapi dengarkan dulu sepenuhnya. Jadilah orang yang bikin lawan bicara kalian merasa aman buat terbuka. Kadang satu kalimat sederhana seperti, gue paham banget perasaan kamu, bisa membuat seseorang merasa dilihat dan dimengerti. Dan kalau kalian bisa menciptakan rasa aman itu, kalian bukan cuma dapat teman ngobrol, tapi juga kepercayaan. Itulah fondasi dari semua hubungan yang bermakna, rasa diterima apa adanya. Jadi, jangan buru-buru ingin didengar. Fokus dulu buat memahami. Karena orang yang bisa memahami, akan selalu diingat. Sekarang kalian sudah tahu teori dan langkah-langkahnya, tapi teori tanpa praktik itu sama aja kayak punya peta tapi kalian gak pernah jalan. Jadi mulai sekarang, tantang diri kalian buat langsung praktek setiap hari. Gak perlu nunggu momen sempurna atau suasana hati yang ideal. Cukup mulai dari hal kecil, ngobrol sama kasir, satpam, barista, atau orang yang duduk di sebelah kalian di transportasi umum. Setiap percakapan kecil itu sebenarnya latihan sosial yang melatih refleks kalian dalam merespons orang lain. Semakin sering kalian praktek, semakin otak dan tubuh kalian terbiasa, dan rasa grogi itu akan semakin mengecil. Jangan takut kalau percakapan kalian terasa aneh, kaku, atau bahkan gagal. Semua orang yang sekarang jago ngobrol pernah ngerasain hal yang sama di awal. Mereka tetap lanjut, tetap nyoba, sampai akhirnya nyaman. Jadi jangan tunggu keberanian datang baru mulai ngobrol, tapi mulailah ngobrol supaya keberanian itu datang. Ingat,
Gagal ngobrol sekali bukan akhir, berhenti mencoba itu baru benar-benar gagal. Kalian juga harus paham bahwa kemampuan ngobrol bukan cuma soal berbicara, tapi soal memahami manusia. Setiap orang yang kalian temui punya kisah, beban, dan alasan di balik sikapnya. Kadang orang yang kelihatan jutek bukan karena sombong, tapi karena dia juga takut dinilai. Kadang orang yang pendiam bukan karena gak peduli, tapi karena gak tahu harus mulai dari mana. Jadi ketika kalian berani membuka diri dan memulai percakapan duluan, sebenarnya kalian sedang membantu orang lain keluar dari rasa takutnya juga. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang berani menyapa duluan, bukan yang sibuk menilai dari jauh. Kalian gak pernah tahu seberapa besar dampak satu senyuman atau obrolan ringan terhadap seseorang. Bisa jadi, satu sapaan kecil dari kalian justru mengubah hari seseorang yang sebelumnya gelap. Dan dari situlah koneksi manusia sejati terbentuk, bukan dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk memulai duluan meskipun takut. Kalau sekarang kalian masih merasa canggung, malu, atau takut berbicara, tenang aja, itu bukan kelemahan. Itu tanda kalian sedang tumbuh. Setiap orang yang hebat dalam bersosialisasi dulu juga pernah kaku, pernah salah bicara, pernah diabaikan. Tapi mereka gak berhenti di situ. Mereka terus jalan, terus belajar, dan terus ngobrol. Karena pada akhirnya, rasa percaya diri itu gak muncul dari menunggu, tapi dari bertindak meski gemetar. Percayalah, suatu hari nanti kalian bakal tersenyum ingat masa-masa di mana kalian pura-pura sibuk buka HP biar gak kelihatan sendirian. Karena di titik itu, kalian udah berubah jadi orang yang tenang, hangat, dan bisa bikin siapapun nyaman. Dunia gak butuh kalian yang sempurna, dunia butuh kalian yang berani. Jadi jangan tunda lagi. Mulailah ngobrol hari ini, buka percakapan pertama kalian sekarang juga. Dan kalau video ini membantu kalian sedikit aja buat berani, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman kalian yang masih takut bersosialisasi. Karena langkah kecil kalian hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar besok.